Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul pagi ini bermuajahah dalam rangka menjalankan salat subuh berjamaah. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim kajian fikih dengan kitab Kifayatul Akhyar. Kebetulan hari ini Pak Ustadznya nggak datang, Pak Ahmad Yani. Beliau katanya lagi ada ujian untuk ambil S3. Jadi sudah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya dan insyaallah semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah belajar beberapa dari rukun sholat. Kalau masih ingat, yang pertama apa yang pertama rukun sholat? Masih ada ingat nggak? Niat ya, niat. Pertama adalah niat, kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu. Berdiri merupakan rukun. Kalau nggak mampu duduk, kalau nggak bisa duduk ya tiduran atau berbaring. Kemudian yang ketiga rukun sholat, ada yang ingat membaca Al-Fatihah. Jadi kita udah belajar 3 rukun ya. Salat, niat, kemudian berdiri bagi yang mampu dan membaca Al-Fatihah. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan dengan rukun-rukun yang lainnya. Mudah-mudahan bisa selesai bab rukun salat. Kita singkat-singkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata Syekh Abu Suja, musannif kitabnya. Warruku'u wattuma'ninatu fi. Ini rukun yang selanjutnya adalah setelah membaca Al-Fatihah, warruku'u, ruku. Wattuma'ninatu fi dan beserta dengan tuma'ninah di dalamnya. Jadi rukun ruku ini bukan sekedar ruku, melainkan ada kata tuma'ninah di dalamnya. Faridatul ruku'i apa ini? Sabitatun. Faridatul ruku'i, kefarduan ruku itu sabitatun sudah ditetapkan bil kitabi dengan Al-Qur'an was sunnati dan juga sunnah. Dalam Al-Qur'an dan juga sunnah. Jadi kefarduan atau kewajiban ruku itu sudah jelas. Wa ijma'il ummah dan ijma' para ulama. Wa wujubut tuma'ninati, adapun kewajiban untuk melaksanakan tuma'ninah liqaulihi sebagaimana sabdanya sallallahu alaihi wasallam lil musi salatu, bagi orang yang salatnya tidak sempurna.
Jadi Rasulullah pernah bersabda kepada melihat seseorang yang sholatnya itu tidak sempurna, terlalu terburu-buru. Kemudian Rasulullah bersabda sama dia, "Tsummarka", berukuklah kamu, "hatta tatma'inna raki'an", sampai dengan kamu tuma'ninah, tatma'inna raki'an, di dalam rukukmu. Wa aqall ruku'i, adapun sekurang-kurangnya ruku, yaitu ayyan haniyal qadiru, hendaknya kamu membungkuk, al-mu'tadilul khilqati hatta tablugha rahatahu rukbatai. Nah, ini. Jadi membungkuk bagi yang mampu ruku ya, dan juga secara fisik, secara anggota tubuhnya tidak bermasalah ya untuk ruku, nggak sakit pinggang dan sebagainya gitu, atau nggak ada penyakit lainnya lah. Sehingga kedua telapak tangannya hatta tablugha rahatahu rukbatai, kedua telapak tangannya sampai ke kedua lututnya. Kedua telapak tangan sampai dengan lutut. Itu ruku sekurang-kurangnya. Ruku posisinya seperti itu. Tapi yang paling sempurna tentu saja ruku itu ya punggungnya lurus. Punggungnya lurus dengan kepalanya, itu yang paling sempurna. Sambil tangannya nempel atau bertumpu di lutut. Tsumma aqallu tuma'ninah, adapun sekurang-kurangnya tuma'ninah itu ayyasbiro hatta tastaqir. Nah, ini hendaknya kita bisa menahan diri atau bersabar, yasbiro, sabar atau menahan diri, hatta tastaqir a'dha'uhu, sampai dengan anggota tubuhnya mantap atau tenang, fi hayatir ruku, di dalam posisi ruku. Jadi ruku dulu sampai dengan kita kita memastikan punggung kita lurus, tangan kita menempel di lutut, dan kemudian tenang dulu, tenang sampai dengan kita mantap dalam posisi rukunya. Jadi jangan buru-buru bangkit. Nah, itu sebabnya ada sunnahnya sebetulnya dalam ruku, yaitu membaca Subhana Rabbil Azim minimal 3 kali. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tuma'ninah itu sebetulnya. Bacanya sendiri sunnah. Kita nggak baca nggak ada masalah. Yang penting ruku sampai dengan tenang, tuma'ninah, berdiri lagi nggak ada masalah tanpa membaca apapun. Tapi yang masalah adalah harus tuma'ninahnya itu. Jadi jangan sampai rukunya terburu-buru. Sebabnya para ulama mengajarkan untuk membaca paling tidak 3 kali Subhana Rabbil Azim. Dan membacanya santai aja, jangan subhanallah. Ya, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Karena kan ada juga tuh subhanallah. Cuman yang dengar cuma subhanallah begitu doang, subhanallah. Jadi tenang aja dengan posisi punggungnya lurus dan tuma'ninah. Tuma'ninahnya ini yang kadang-kadang terlupakan. Ya kecuali kalau kita mungkin, karena tuma'ninah ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib sesuai dengan zahir hadis tadi ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Artinya kalau tidak dilaksanakan ya sholatnya tetap sah, tapi tidak sempurna. Tapi tidak ada yang tidak ada ulama yang mengatakan nggak perlu, nggak ada. Jadi yang pendapatnya adalah kalau nggak wajib ya sunnah sesuai dengan zahir hadis tadi. Jadi zahir hadisnya tadi kan mengatakan ya sampai dengan waktu ma'ninatu fi, sampai dengan kita merasa tenang atau tuma'ninah di dalamnya. Jadi kalau nggak tuma'ninah ya
Kalau memang lagi keburu-buru, misalnya kita sholat sunnah datang, wah tinggal 2 menit nih. Berapa menit nih, sempatnya pantau berapa menit biasanya sholat sunnah? 2 menit lebih. Tinggal 2 menit nih misalnya. Takut keburu qomat, kadang-kadang gitu ya. Kalau saya biasanya yang saya potong bacaan ayatnya, yang minimal Al-Fatihah saya baca yang rukun-rukunnya aja, sama biasanya baca ruku atau sujudnya 2 kali atau cukup sekali supaya bisa mengejar 2 menit itu ya misalnya. Itu bisa. Jadi setelah Al-Fatihah ruku pun bacanya 2 kali subhanallahil azim subhanallah. Yang penting masih tetap dapat tumaninahnya. Dan seterusnya. Itu biasanya masih dapat 2 menit. Tapi kalau misalnya lengkap setiap rakaatnya ada tambahan ayat ya setelah Al-Fatihah ya biasanya rata-rata 3 menit kalau saya gitu. Jadi tergantung melihat dulu jamnya, tinggal 2 menit ya udah dipotong-potong, yang penting dapat fardu-fardunya aja supaya sunahnya tetap dapat. Tapi itu tumaninah ya diusahakan tetap dapat karena minimalnya itu merupakan sunnah muakkadah. Kalau sekiranya tidak sempat sholat sunnah ya udah nggak usah sholat sunnah, berdiri aja dibanding sholatnya buru-buru, nggak baik juga. Apalagi kalau baru Allahu Akbar udah qomat. Kemarin tuh ada yang nyuruh qomat, udah ada yang mulai sholat apa tuh kemarin maghrib ya. Maghrib masih 2,5 menit. Komat. Ada yang buru-buru nyuruh komat. Sehingga yang lain kan pada komplain. Saya belum sholat sunnah, masih sempet tuh. Udah disuruh komat aja katanya. Gitu. Jamaah kita emang macam-macam ini. Mungkin lagi terburu-buru beliau, sehingga minta buru-buru komat. Baik, setelah ruku apa selanjutnya nih? Ya, tidak, kayaknya udah hafal semua urusannya ini. Al-i'tidalu ruknun. Nah, i'tidal juga ruku. Rukun. Itu rukun juga. Jadi setelah ruku dia berdiri lagi. Namanya i'tidal. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musii salatu, bagi orang yang salatnya tidak sempurna. Lagi-lagi hadisnya ini cuma satu hadisnya yang dipakai ini. Tsummarka hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai dengan berdiri lurus, betul lurus. Posisi sudah berubah secara sempurna dari posisi ruku ke posisi berdiri, berubah secara sempurna, sambil juga di situ ya kita melakukan tumaninah juga, tenang, berdiri lurus secara sempurna dan tenang. I'tidal. Disunahkan membaca apa? Nah, sunnah, bacanya sunnah lagi. Sami Allah liman hamidah. Sunnahnya. Nanti kita belajar setelah selesai bab rukun ini, kita belajar bab sunnah-sunnahnya ada. Kemudian selanjutnya wasujudu wa tuma'ninatu fi. Setelah i'tidal, rukun selanjutnya adalah sujud. Sama ada tuma'ninahnya juga. Sujud, pastikan sujudnya mantap. Sudah mantap, tenang dulu di dalam sujud sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. As-sujudu ruknun. Sujud itu adalah rukun fi sholati, di dalam salat, bil kitabi was sunnah, berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'annya adalah sabda Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 77. Irka'u wasjudu, ruku'lah dan sujud. Ini berdasarkan ayat. Amat tuma'ninatu, adapun tuma'ninah faliqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, masjud hatta tatma'inna sajidan.
Bersujudlah sampai dengan kamu tumaninah di dalam posisi sujud. Tsumma aqallu sujudi ayyaddu'a 'alal ard. Sekurang-kurangnya sujud itu hendaknya meletakkan dahi di atas bumi, nempel dahinya di atas bumi. Harus tempel ya, kening atau dahi. Minal jabhati ma yaqa'u 'alaihil ismu. Tapi tidak hanya sekedar nempel ya, melainkan harus disertai dengan tekanan. Nah, kalau lama gini, dia jangan cuma sekedar nempel aja, ini harus benar-benar nempel plus sedikit menekan, sehingga di sini dikatakan wala budda min tahammulin fala yakfil wad'u hatta tastaqir jabhatuh. Tidak cukup hanya sekedar menempel, tetapi harus dengan mantap, sehingga kalau kita misalnya sujud di atas sejadah, sejadahnya kelihatan agak agak nekuk, agak tertekan. Dia benar-benar nempelnya mantap. Udah hanya sekedar nempel biasa. Karena untuk memastikan bahwa syarat sujudnya terpenuhi, seperti itu. Apa aja sih yang mesti menempel anggota badannya pada waktu sujud? Ada 7 ya. Apa aja Pak Arto? Ingat? Ya, 2 telapak tangan, kemudian 2 telapak kaki, terus jadi jempolnya atau kakinya harus mesti nekuk ya, karena saya lihat kadang ada tuh yang jempolnya nggak nekuk. Jadi kaki maksudnya kakinya lurus aja gitu. Artinya telapak kakinya nggak nempel. Ini anggota sujud kan ada 7 dan semuanya harus menghadap kiblat, mengarah ke kiblat. Jadi 2 telapak tangan kita menghadap kiblat, ya kan? Kemudian 2 telapak kaki juga menghadap kiblat, makanya posisi nekuk. Sedapatnya ada jempol dan kakinya gini nekuk supaya menghadap kiblat. Semua tujuannya seperti itu, 2 telapak kaki. Karena kalau kita begini, kakinya artinya telapak kaki kita nggak nempel di itu kan di tanah dan tidak menghadap kiblat kalau begini. Makanya ini harus begini telapak kakinya. Berdiri. Tapi kadang ada saya lihat sholatnya lagi terburu-buru atau gimana. Ya, di telapak kakinya nggak ditekuk, ya gini aja biasa. Artinya dia telapak kakinya tidak menghadap kiblat. Terusnya dia ditekuk begini, dia menghadap kiblat telapak kakinya. Jadi 2 telapak kakinya nempel. Apalagi 2 telapak tangan, 2 telapak kaki, dahi, ada 5. Sebenarnya dahi, hidung enggak. Tapi Rasulullah mengatakan dahi itu kan nunjuknya hidung. Hadisnya gitu. Iya. Rasulullah gitu, hadisnya tuh bilangnya dahi gitu kan, tapi nunjukin hidung, nah gitu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa dahinya menempel dan hidungnya juga nempel gitu. Itu satu kesatuan, tapi beliau mengatakannya dahi, walaupun tangannya nunjuknya ke hidung. Hadisnya gitu. Apalagi baru berapa tuh? Ini 2, 4, 5, 2 lagi apa? Hah? Lutut, masa lututnya nggak nempel? Ya, nempel di 7 anggota badan tersebut pada saat kita ruku. Kita pastikan supaya ruku kita sempurna. Plus tumaninah dan disunahkan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Seperti itu sebanyak 3 kali. Kemudian setelah ruku apalagi? Tadi kita udah belajar tadi kita udah belajar ruku, i'tidal dan sujud. Kemudian apa lagi? Ya, oke. Wal julusu bainas sajdatain, dan duduk di antara 2 sujud. Wa tuma'ninatu fi, tuma'ninah juga masukin di sini. Jadi duduk di antara 2 sujud.
sambil dengan tumanina. Min arkanis sholatil julusu baina sajdatain, di antara rukun-rukun salat adalah duduk di antara dua sujud. Li qawli sallallahu alaihi wasallam lil musii salatu, bagi orang salat yang tidak sempurna, tumarfa hatta ta'tadila jalisan, maka bangkitlah kalian dari sujud hatta ta'tadila jalisan, sampai dengan duduk dengan sempurna. Jadi habis sujud kita bangun. Tapi bangun, kemudian kita pastikan posisi kita sempurna duduknya sambil tumaninah. Jangan lupa tumaninahnya sambil membaca apa bacanya? Nah, Rabbi firli, terus warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afanni. Ada yang tahu enggak artinya? Rabbi firli apa artinya? Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Terus warhamni apa artinya? Sayangilah atau kasihanilah aku. Kemudian wajburni apa wajburni? Ya, cukupilah aku, artinya kalau bahasa Jawa itu jembar, wajburni, jembarkanlah atau cukupilah, ya luaskanlah. Artinya apa? Ya kita lagi butuh apa ada aja, cukup. Nah, hidup itu kan yang penting cukup. Setelah wajburni apa? Warfa'ni, apa artinya warfa'ni? Tinggikanlah derajatku. Oke. Kemudian warfa'ni, warzuqni, apa artinya? Ya, berikanlah aku rezeki. Kemudian wahdini, artinya berikanlah kami petunjuk. Wan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah. Wahdini petunjuk. Kemudian wa'afini, apa? Berikanlah aku kesehatan, sehat wa'afiat, walafiat, wa'afini gitu. Terakhir wa'afwani, artinya maafkanlah semua kesalahanku. Itu lengkap doanya. Ya. Jadi sebetulnya asal kita sholat aja setiap hari, jangan sampai ada yang lewat. Apalagi tambah sholat sunnah, udah cukup, nggak usah doa. Doa ya, doanya tambah boleh, tapi itu udah cukup banget. Artinya kita tuh umat Islam itu ibadah nggak sulit, cukup sholat aja udah. Makanya ada seorang sahabat yang datang, ya Rasulullah, pokoknya aku berjanji kepadamu, aku hanya melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan zakat fitrah gitu kan, dan zakat mal yang wajib lah. Plus haji kalau saya punya duit, kalau saya mampu. Itu aja, saya nggak mau dikurangin, nggak mau nambahin. Gitu. Sunah-sunahnya saya nggak mau laksanakan. Baik kata Rasulullah. Boleh, nah, gitu, udah. Seorang itu pergi. Rasulullah berkata pada sahabat yang lain, demi Allah, jika orang itu benar melakukan apa yang dia katakan, itu dia pasti masuk surga. Itu cukup sholat 5 waktu, ya kan, puasa bulan Ramadan, bayar zakat yang wajib, naik haji biar mampu, udah selesai. Rasulullah, demi Allah, Rasulullah bersumpah, Rasulullah, jika betul orang itu melaksanakan itu, dia pasti masuk surga. Simpel. Ya, lain-lainnya sebagai tambahan aja. Surganya kan 100 level ya, mantap. Kata Pak Haji Wahyu. Nah, tergantung mau level mana gitu kan. Ya, kalau asal masuk surga, udah cukup itu. Asal masuk surga. Jadi kalau surganya mau level yang bersama dengan Rasulullah, nah, itu yang berat. Level tertinggi ya. Yang paling berat. Ya, harus banyak sunah-sunahnya dan sebagainya dilaksanakan.
Artinya hidup kita tuh sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran ini dipermudah, mudah. Dan semua sudah lengkap di dalam ibadah sholat itu. Mau minta apa lagi sekarang? Lengkap. Minta ampun ada, minta sehat ada, minta rezeki ada, apalagi minta petunjuk ada. Semua lengkap di dalam doa itu aja udah lengkap. Artinya kalau kita keburu-buru misalnya, buru-buru belum doa, udah nggak apa-apa. Masih buru-buru takut ketinggalan kereta misalnya, atau takut macet di jalan. Nah, itu, karena itu udah doa di dalamnya, udah lengkap doanya. Mungkin nanti sambil jalan, sambil zikir di jalan nggak apa-apa. Kalau sambil jalan doa kan aneh gitu kan. Doa. Karena belum doa, merasa belum doa misalnya, aduh buru-buru. Tapi kalau zikir ya nggak apa-apa. Sambil jalan subhanallah, 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 itu nggak apa-apa, boleh. Terburu-buru. Artinya untuk zikir, kalau saya pribadi tetap saya laksanakan walaupun sambil jalan buru-buru, sambil nyetir, sambil di ini. Tapi kalau doa sih sebetulnya dengan ini sudah cukup, mau minta apa lagi? Semuanya udah ada di situ lengkap, minta rezeki, minta sehat, minta ampunan segala macam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian jadi tadi apa? Ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Wal julusul akhir, dan duduk akhir. Wat tasyahhudu, dan tasyahud fihi di dalamnya. Wassalatu 'alan nabi, dan berselawat pada nabi. Nah, ini ada 3 rukun di dalamnya ini. Duduk akhir, kan? Kemudian apa? Tasyahud akhir, dan selawat pada nabi. Itu rukun semua, ada 3 di sini. Duduk akhir, jadi duduk akhir itu duduk apa namanya? Posisi duduk terakhir namanya apa? Duduk tawaruk. Nah, duduk tawaruk. Duduk tawaruk, duduk dengan, ya kita tahulah semua, kakinya masuk kaki kirinya ya, ke kaki kanan sebagainya, dan seperti itu. Itu duduk akhir. Nah, di dalam duduk akhir, posisi duduk akhir ini ada 3 ya, ada 3 rukun yang mesti dilaksanakan duduknya itu sendiri. Kemudian tasyahud, baca asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau bacaan at-tahiyatnya gimana? Beda-beda. Ada yang baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Ada juga yang baca at-tahiyatul lillah. Juga cukup, sekurang-kurangnya minimalnya at-tahiyatul lillah. Bacaannya sendiri sunnah. Boleh dibaca, boleh enggak. Ada at-tahiyat. Yang wajib adalah syahadatnya. Duduk akhir itu kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu yang wajib. Kemudian membaca selawatnya pada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu cukup, minimalnya itu. Tapi kalau bagusnya lengkap, wala alaihi wasallam terus sampai dengan innaka hamidum majid. Tapi itu sunnah. Syarat minimalnya adalah duduknya itu sendiri, kemudian baca syahadatnya itu wajib. Kenapa sih baca syahadat wajib di dalam sholat? Ya, karena itu mengislamkan kita lagi. Seolah dengan mengingat syahadat itu kita mengislamkan diri kita lagi. Karena seperti uraiannya Pak Zul kemarin, ada namanya syirik kecil. Kita melakukan riya misalnya, itu syirik kecil. Jadi kan di dalam sholat ya, kita diwajibkan untuk membaca syahadat, terutama di bagian penutup sholat ya, syahadat akhir, dalam rangka untuk mengingatkan kembali kita bersyahadat ulang, seolah-olah seperti itu. Dan kita supaya syirik dalam hati kita baik yang besar apalagi maupun yang kecil bisa terhapus. Jadi dengan syahadat itu kita diingatkan kembali bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan
yang layak kita sembah dan hanya Rasulullah SAW satu-satunya Nabi yang harus kita ikuti. Jadi itu adalah ikrar lagi. Asyhadu an la ilaha illallah merupakan ikrar atau sumpah kita. Jadi asyhadu an la ilaha illallah itu ibarat sumpah jabatan kalau pejabat. Demi Allah, sampai di atas Al-Quran itu kan, saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan undang-undang. Kalau saya belum pernah jadi pejabat, jadi nggak tahu sumpahnya gimana. Hah? Insya Allah nanti. Oh, insya Allah nanti gitu kalimatnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi syahadat itu seperti itu kira-kira. Sama dengan sumpah jabatan. Sama ikrar. Saya bersumpah atau saya berjanji bahwa saya hanya akan menyembah Allah. Nah, seolah-olah gitu kalimatnya. Walaupun terjemahannya asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi. Bukan. Ada tuh yang komplain, saya bilang, saya nggak pernah menyaksikan Allah, gimana saya bisa bersaksi gitu. Ada yang begitu. Saya nggak pernah menyaksikan Rasulullah, Nabi Muhammad nggak pernah, gimana saya bisa bersaksi? Oh, saya nggak pernah lihat. Kan yang namanya bersaksi harus kelihatan. Gimana kita bisa bersaksi Allah, ya kan, adalah Tuhan. Sementara saya nggak pernah melihat Allah, ada tuh yang iseng mikir kayak gitu. Nah itu orang yang nggak paham maksudnya, kalimatnya. Terjemahannya bersaksi. Tapi maknanya bersumpah atau berjanji. Sama dengan sumpah jabatan, kurang lebih gitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah artinya saya bersumpah atau saya berjanji bahwa hanya Allah Tuhan yang akan saya sembah. Tidak ada Tuhan yang lain. Saya tidak akan menuhankan yang lain, tidak akan menuhankan jabatan, tidak akan menuhankan kekayaan, tidak akan menuhankan kesehatan, tidak akan menuhankan apa, semua tidak ada. Tuhan saya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang tanpa terasa ya, tanpa terasa. Kita menuhankan apa? Duit, nggak terasa itu kadang-kadang. Kita menuhankan, mungkin bukan nyembah duit tuh, ada duit disembah. Kayak di Google itu kan ada gambarnya YouTube, apa? Lihat nggak? Google terus disembah. Kenapa? Karena Google kan maha tahu. Coba kita tanya apa juga sama Google, ada jawabannya. Sampai ada tuh aliran Google. Penyembah bah Google, benar-benar disembah itu Google. Karena dianggapnya Google maha tahu. Coba tanya apa aja ke Google, pasti ada jawabannya. Maha tahu, dia itu Tuhan. Ada itu benar-benar terjadi. Ya. Aliran penyembah Google. Google ya. Saking dia tuh kagumnya sama Google gitu. Dan nggak percaya Tuhan. Mana Tuhannya ini, saya mah ini aja Tuhannya. Karena maha tahu, tanya apa juga tahu dia. Pasti ada jawabannya. Betul. Jadi, menyembah. Kadang-kadang itu kita tidak terasa kita menyembah atasan kita. Nggak terasa, mungkin bukan menyembah sujud sebagainya, tapi kita begitu patuh dengan atasan kita. Apapun dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau atasan manggil harus datang on time. Kalau nggak takut dimarahin gitu. Kalau atasan manggil kita harus menghadap dengan pakaian yang rapi. Ya kan? Kalau enggak malu-maluin dan sebagainya. Tapi giliran menghadap Allah beda. Nah ini. Secara tidak langsung kita ya dipertuhan dengan atasan kita tanpa kita terasa. Ya, seperti itu yang membuat saat kita syahadat kembali kita diingatkan, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan illallah ya. Karena beda maknanya illa dengan ila. Kalau illa itu kecuali. Kalau ila artinya ke. Ilal madrasah ke sekolah. Ilal masjid ke masjid. Tapi kalau illallah kecuali Allah. Illa ada tasjidnya di situ. Kadang-kadang saya juga mendengar illanya nggak pakai tasjid. Itu maknanya beda.
Asyhadu an la ilaha illallah misalnya. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kepada Allah. Loh, kok bersaksinya kepada Allah gitu. Tidak ada Tuhan, saya bersaksi tidak ada Tuhan kepada Allah. Gimana maksudnya? Beda maknanya. Asyhadu, saya bersaksi alla ilaha, tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan illa, kecuali Allah. Kecuali, bukan ilah. Kalau ilah maknanya beda. Makanya nanti syahadatnya jadi ya, diragukan keabsahannya. Jadi harus betul mengucapnya. Asyhadunya pakai shin. Pakai shin. Syahid, mati syahid. Nah, sama tuh. Bukan ashadu, bukan pakai sin. Ada juga yang bilang ashadu. Beda maknanya. Ada ashadu, ada asyhadu. Pakai shin ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kemudian bersahadat ya di dalam sholat dan kemudian bersolawat kepada Nabi. Nah ini kenapa juga kita mesti bersolawat kepada Nabi ya? Syahadat udah kan tadi, kemudian sholawat karena sholawat ini begitu penting ya untuk kita baca karena sholawat merupakan satu-satunya hal yang Allah perintahkan dan juga Allah laksanakan. Allah perintah kita sholat ya, sholatlah ya umat Islam, berzakatlah. Allah sholat enggak? Enggak, Allah ada sholat. Sholatlah umat Islam, sholat. Allah sendiri enggak sholat. Zakat, bayarlah zakat. Allah zakat enggak? Enggak. Gitu. Tapi begitu perintah sholawat, Allah sendiri sholawat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya apa? Yusolli 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah salawat dulu. Setelah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shollu, bersolawatlah juga kalian. Wasallimu taslima, dan ucapkan salam pada Nabi. Jadi Rasulullah memerintahkan sholawat, tapi sebelum perintah sholawat Allah memerintahkan sholawat, tapi sebelum perintahkan sholawat Allah sendiri sudah bersolawat. Jika Allah aja bersolawat, masa kita nggak mau sholawat? Kebangetan ya. Kebangetan, Allah aja menghormati Rasulullah gitu kan, masa kita enggak. Makanya sholawat wajib harus dilaksanakan di ujung sholat ini. Kenapa? Ya begitu. Paling tidak sekali gitu. Karena doa tidak akan dikabul kalau tidak ditutup atau dibuka dengan selawat, tidak ada selawat di dalam, tidak akan dikabul doa. Sholat pun tidak diterima kalau tidak ada selawatnya. Begitu pentingnya selawat. Allah melakukan itu, tapi Allah ngomong Allah tuh kadang-kadang merasa pakai kepada Nabi ini. Coba kalau kita simak di Al-Quran ya. Semua Nabi disebut namanya. Ya Musa, hei Musa. Ya Isa, hei Isa. Ya Adam, hei Adam. Nah, tapi nggak ada ya Muhammad, nggak ada. Yang ada apa? Ya ayuhan Nabi. Nah, kalimatnya gitu. Ya wahai Nabi. Halus perintahnya. Pakai Jadi kalau kita memaknai Al-Quran dari sisi mendalami dari sisi bahasanya seperti itu. Kita kan melihat ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Kalau enggak agak mesra dikit, ya ayuhal muddatsir. Woi yang lagi selimutan. Nah, gitu. Qum fa'anzir. Berilah. Bukan Muhammad. Enggak. Ya ayuhal muddatsir. Bahkan saat Allah menegur pun Allah udah menegur dengan kalimat bukan ya Muhammad. Apa? Abasa wa tawalla. Kayaknya ada yang manyun nih. Gitu loh. Kalimatnya tidak langsung. Enggak, manyun muka lu, enggak. Abasa wa tawalla. Kayaknya ada yang manyun nih. Anja'ahul a'ma. Tuh ada orang buta datang, diam aja. Gitu. Langsung kaget Rasulullah.
jangan-jangan sama gua gitu. Kan gitu kadang-kadang ya. Kayaknya ada yang nggak datang nih kemarin ada acara saya, misalnya gitu. Masa ada yang sindir kan gitu loh. Soalnya gitu tuh, Abasa tawala. Sindir, saya nggak langsung ya Muhammad. Allah aja yang pakai sangat menghormati Nabi. Sehingga namanya tidak pernah disebut secara langsung. Tidak pernah secara langsung, ya Muhammad. Tapi kalau nama Nabi yang lain langsung sebut. Ya Adam uskun anta wa zawjuka, wahai Adam, ya kan? Tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, dan seterusnya. Ya Ibrahim, ada macam-macam ayatnya, semua ada tuh. Yang tidak ada tuh ya Muhammad, itu nggak ada. Al-Quran cari di Al-Quran nggak ada. Kalian kan menggunakan kalimat tidak langsung selalu. Ya ayyuhal muddatsir, ya kan? Kemudian tadi abasa wa tawalla, itu apa? Bantu ya. Jadi kemarin pertanyaan gimana? Apa hubungannya ayat ini dengan ini? Kan yang dibicarakan orang buta, kenapa membicarakan masalah kiamat gitu? Sehingga biasanya ikut pertanyaannya itu. Apa hubungannya gitu? Apa hubungannya Mas? Jadi mukhatabnya itu lebih dari satu, bukan cuma Rasulullah. Mukhatabnya siapa? Yang diajak bicara di ayat itu siapa? Ya, surat itu. Satu Rasulullah kan, sama tawala. Terus yang kedua apa? Orang-orang Quraisy itu sudah diajak bicara. Gara-gara lu nih, Muhammad jadi cuek. Oh, dimarahin juga ini. Orang kafir. Enggak percaya dengan hari bangkit, dengan kebangkitan gitu. Bukankah kamu enggak lihat hujan atas kemudian tumbuh? Nah, itu hubungannya. Karena dia enggak percaya dengan hari kemudian. Begitu. Pentingnya sholawat kepada Nabi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyabda'u bitahmidi rabbih wa tsana'i alaihi. Apabila salah satu di antara kalian melakukan salat, maka mulailah dengan bertahmid, ya, bertahmid memuji kepada Allah, wasana'i dan menyanjungnya. Tsumma yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adabnya berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Qala berkata Syekh Abu Suja wa taslimatul ula, dan salam pertama. Nah, ini rukun yang terakhir, salam pertama. Jadi salam itu 2 kali. Menoleh ke kanan, assalamualaikum. Menoleh ke kiri, assalamualaikum. Bukan assalamualaikum ya, pakai alif lam. Assalamualaikum. Kadang-kadang ada tuh assalamualaikum, assalamualaikum doang, nggak ada asnya. Ya, kalau assalamualaikum, nah, itu maknanya beda. Walaupun secara kalimat mungkin mirip. Kan enggak? Assalamualaikum, assalamualaikum nggak pakai a. Yang betul pakai a. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan cuma assalamualaikum, assalamualaikum. Dan salam yang pertama itu rukun wajib. Jadi kalau tidak salam yang pertama nggak sah sholatnya. Kalau salam yang kedua sunnah. Jadi nggak nengok ke kiri nggak ada masalah. Boleh. Misalnya assalamualaikum kanan, dut kentut. Jangan dilanjutin dengan assalamualaikum kiri, batal sholatnya. Hah? Kalau kentut, kenapa? Karena kalau kita salam ke kiri, artinya sholat kita belum selesai. Kita masih berada di dalam sholat, dan itu batal sholatnya. Tapi kalau assalamualaikum yang ke kanan, dut kentut, udah, jangan salam ke kiri, selesai sholatnya, aman. Gitu. Jadi kalau udah nggak tahan banget pengen kentut, begitu salam pertama langsung kentut. Tapi jangan salam kedua, langsung berhenti sholatnya, udah. Alhamdulillah, udah selesai. Itu sah. Tapi kalau assalamualaikum ke kanan, dud, assalamualaikum lagi ke kiri, nah itu batal sholatnya, karena kan belum selesai dianggapnya. Kita betul belum niat keluar dari sholat, karena masih salam ke kiri. Artinya sholat kita belum selesai, kita belum niat keluar dari sholat. Makanya nggak sah itu sholatnya, sholat tadi. Tapi kalau kita salam ke kanan, kemudian kita kentut dan kita niat selesai sholat, sudah selesai. Jangan salam ke kiri, itu sholatnya masih sah, boleh.
Para ulama menjelaskan seperti itu. Jadi hati-hati. Hah? Boleh. Karena dianggap udah keluar dari sholat. Ya kan, kalau kita udah salam ke kanan, tapi kita tidak salam ke kiri, artinya udah selesai sholat kita anggap. Karena salam ke kiri adalah sunnah sifatnya, bukan wajib. Wa niyatul khuruji minas shalah, dan niat keluar dari sholat. Nah, ini keluar dari sholat juga ada niatnya. Niat awal sholat tadi usolli, kan? Ya, bagi yang usolli, bagi yang enggak masalah, dalam hati aja boleh. Yang terakhir adalah niat keluar dari sholat. Jadi harus ada niatnya juga. Tadi itu assalamualaikum ke kanan sekali, langsung lihat keluar sholat. Kalau memang kentut, udah selesai sholatnya. Min arkanis sholati taslimu, karena rukun sholat adalah salam. Ini berdasarkan hadisnya liqauli sallallahu alaihi wasallam, tahrimuhat takbiru wa tahliluhas taslimu. Nah, dan diharam sholat itu adalah dimulai dengan takbir ya. Haramnya dengan takbir dan halalnya dengan salam. Maksudnya kalau kita sudah takbiratul ihram, segala yang halal jadi haram. Makan halal, minum kopi halal. Tapi kalau takbiratul ihram, boleh minum kopi? Nggak boleh, haram hukumnya. Apalagi ya, ya kan, minum madu haram juga. Kalau udah sholat, udah takbiratul ihram, yang tadinya halal jadi haram. Makanya di sini kalimatnya, hadisnya tahrimuhat takbir. Jadi haramnya segala sesuatu itu adalah dengan takbir, wa tahliluhat taslim, dan halal lagi setelah salam. Setelah salam tadi mau dzikir boleh, ya kan, mau buka HP boleh, ya kan, mau ngobrol boleh, mau kentut aja boleh kan. Masa salaman nggak boleh kan gitu. Baik, mungkin segitu aja. Sudah ada ada waktu 5 menit lagi kali ya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Mau tanya. Iya, silakan. Dalam ruku itu kan kadang-kadang ada pendapatnya berbeda bahwa punggung itu posisi tangan itu hanya nempel, jadi yang menahan itu punggung. Tapi ada juga yang bahwa tangan berada di lutut itu untuk menahan punggung. Yeah. Gimana ini yang kira-kira yang pasnya itu bagaimana tadi? Kadang-kadang ada semacam perbedaan pendapat. Satu sisi punggungnya ini yang tangannya hanya nempel saja, tapi ada yang bahwa tangan itu untuk menjaga punggung biar nggak drosor gitu. Bagaimana itu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ya tentu saja tangan bertumbuh ke lutut, ya tujuannya untuk bertumpu, bukan cuma sekedar nempel. Jadi bertumbuhlah ke tangan. Maksudnya gini kan, kadang-kadang maaf ya kan, ada yang ini tangan ini untuk tahan punggung. Ya. Tapi ada yang berpendapat bahwa tangannya hanya nempel saja, punggungnya tetap semacam bungkuk ini teman-teman nempel saja. Itu ya mohon maaf barangkali. Ya, betul. Artinya gini, kalau misalnya tangan itu hanya sekedar nempel, ya kan, artinya itu menyulitkan orang. Orang kan kalau misalnya yang punggungnya sakit atau gimana gitu kan, atau walaupun nggak sakit pun, kalau tidak bertemu di tangan, ya itu namanya memberatkan. Dan hal-hal yang memberatkan itu di dalam Islam ya sebaiknya tidak dilaksanakan. Apa yang mudah bagi kita kan, dalil umumnya adalah yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, jangan dipersulit. Jadi apa yang mudah bagi dia, sebaiknya kalau misalnya memang kan, kalau misalnya tangan ini hanya sekedar nempel, disyaratkan seperti itu, jadinya repot gitu, jadi berat bagi orang tertentu ya, khususnya bagi mungkin orang-orang yang udah tua ya. Kalau masih muda mah nggak masalah kan, cuma nempel doang ya. Tapi sebaiknya kalau saya lebih cenderung bahwa tangan itu menempel di lutut yang untuk menahan punggung itu supaya nggak berat ini ya. Karena sujud pun begitu. Sujud kan bukan sekedar nempel dahi, tapi tangan ya dilakukan ini gitu. Mungkin seperti itu. Nambahin sedikit Pak, kalau kebanyakan orang kan bumbunya tuh kadang ada yang di bawah lutut, ada yang di pas di lutut. Itu efeknya kalau di bawah lutut dia agak jadi nggak 90 derajat. Saya pernah dapat pencerahan kalau misalnya pas di lutut itu untuk kunci Pak, kunci gitu ya,
untuk supaya kita 90 derajat. Efeknya juga nantinya baik buat kesehatan, yaitu begitu kita lagi kunci gini, ini ketarik Pak dari tulang ekor sampai ke otak ini. Jadi kalau misalnya rukunya benar, biasanya orang tuh sehat. Gitu. Sujudnya benar, biasanya orangnya sehat. Karena sujud sendiri pun di samping tadi tumpuan tangan sama dengkul kaki itu ada di kepala. Gitu. Jadi kadang ada orang yang cuma begini dong, tempel doang, itu sayang. Kalau bisa ditempelin benar, karena Ustaz tadi kan menekan tempat sujud ya. Iya. Itu juga posisi derajat badan kita yang udah miring gitu, itu juga ada relaksasi juga di situ gitu. Jadi kalau misalnya ada ulama bilang kalau sholatnya bener, kamu sehat ya, salah satunya gitu. Kenapa juga sujud kakinya mesti ngadep gitu, karena di sini kan ada otot-otot yang harus di stretch gitu. Jadi kadang ada orang yang cuma gini doang, kok ini atau yang gini ya, kenapa mesti begini gitu. Nah, itu penjelasan sisi kesehatan. Di antara dua sujud juga kan saya mau tanya Pak, itu kan ada yang gini, ada yang gini, ada yang itu kalau ada hadisnya nggak Pak untuk yang benarnya tuh ya yang menghadap ke kiblat itu? Iya, sunnahnya seperti itu. Kayak menghadap kiblat. Tapi bagi yang kesulitan, di antara dua sujud kan gitu. Nah, ini kan mesti ngadep ke sana kan? Ya. Bagi yang bisa ya disunahkan seperti itu. Tapi bagi yang kesulitan ya nggak masalah. Seperti itu. Karena ada juga yang di ini Pak, ditumpuk gini, ditumpuk, ya ditumpuk, ya begitu. Ada yang ditumpuk begini, ditumpuk begini. Gila Ada yang begini, ini jadi tempat duduk gitu. Setahu saya yang hadap itu. Ya nggak apa-apa, itu sunnah lah, itu sunnah aja, sunnah untuk baik. Posisi kakinya sunnah seperti apa, nggak ada masalah. Yang penting duduk aja. Ya, betul. Yang penting. Tapi kan mengikuti sunnahnya yang bagus. Ya, sebenarnya sesuai kemampuan, balik lagi mampu nggak dia, mungkin dia lagi sakit, ada penyakit atau ada ini, kadang-kadang orang lain-lain. Gitu. Pak Zul silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah sholat itu kita sudah diingatkan sesuai dengan sunnahnya, hadisnya bahwa sholatlah kata Rasulullah, kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Itu mereka di zaman sahabat dulu ya bisa melihat Rasulullah bagaimana sholatnya kan ya. Kalau kita akan direndah 1400 sahabat yang lalu bukan kemudian Rasul, tidak ya, dengan adanya kegiatan ini kita mempelajari sunnah-sunnahnya gitu kan, bagaimana betul-betulnya. Nah, terkait dengan ruku itu kita suka melihat orang Jepang itu selalu menghormati dengan bicara dengan membubuhkan badannya gitu kan, orang Jepang kan. Tapi mereka itu terkadang dalam bentuk membubuh badannya itu bisa begini, bisa begini, jadi kan. Membungkuk dalam. Sampai 90 derajat. Nah, Yeah. terkait dengan kita pada saat posisi kita itu kan dalam bentuk apa kita ya dalam syariatnya sholat itu juga bentuk penghormatan kita mungkin ya. Cara Allah memberikan ajarannya kepada umat manusia ini, Rasulullah memberikan cara untuk menghormatinya dalam bentuk sholat tadi gitu ya. Nah, ruku itu salah satu bentuk menghormati kita, merendahkan diri. Makanya hati kita itu merendah diri. Dan terkait dengan ruku, mungkin dulu masa kecil dulu waktu belajar sholat itu pada saat kita ruku, makanya punggung dengan kepala itu dibuktikan dengan meletakkan gelas di atas punggung kita. Nah, gelas yang ada airnya, benar nggak rukunya? Nah, kalau ini gelas di punggung kita itu, kalau tumpah nanti belum sampai itu benar-benar gelas tadi itu tidak goyang, tidak tumpah. Nah, itu bentuk ininya ruku yang sempurna. Nah,
salah satu ajaran ini untuk masa kecil. Ya mungkin itu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Zul, tadi memang betul. Salat itu adalah merupakan kumpulan dari seluruh cara penghormatan manusia kepada yang lain. Dikumpulkan jadi satu di dalam gerakan sholat semuanya. Ada orang yang menghormati orang lain dengan cara bersujud, ada tuh kalau di film-film ya, film-film Cina khususnya kan, sujud pada nenek moyang misalnya kan, atau kepada gurunya sujud karena menghormati ya. Film India itu bersujud ya. Ya, film India ada film Cina gitu kan, ada itu. Ada juga ruku yang kayak tadi dari Jepang gitu kan, ruku. Memang salat itu merupakan kumpulan cara-cara penghormatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, secara umum semuanya ya orang itu menghormati dengan seperti itu, dikumpulkan semua di dalam salat. Ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang wajib kita hormati dengan cara seperti itu ya hanya Allah, bukan manusia. Gitu. Makanya ada sebagian ulama yang mengharamkan membungkuk dalam itu, ada yang mengharamkan itu kayak orang ruku itu sama kayak nggak boleh. Tapi kalau membungkuk biasa nah itu dibolehkan. Tapi kalau membungkuk ke dalam sampai dengan posisinya seperti ruku, ada yang ulama yang mengharamkan itu nggak boleh. Apalagi bersujud ya. Membungkuk aja dalam sampai posisinya kayak orang ruku kepada manusia itu dilarang. Apalagi bersujud. Karena yang boleh dirukuin dan boleh disujudin ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau membungkuk sekedar membungkuk menghormati gitu masih dibolehkan. Gitu. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktu udah masuk syurut. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.